Kacang panjang dan buncis, mana yang lebih unggul? Buncis dan kacang panjang merupakan keluarga polong-polongan yang kerap diolah menjadi beragam masakan sedap. Keduanya sekilas tampak mirip karena sama-sama berwarna hijau. Namun kalau sudah dipotong-potong kecil, tak sedikit orang yang masih terkecoh. Sebenarnya mudah membedakan buncis dan kacang panjang jika dilihat dari ukuran dan bentuknya. Bentuk kacang panjang ramping dan panjang sesuai namanya, sementara buncis agak melebar dan gendut. Tapi ukurannya jauh lebih pendek daripada kacang panjang. Umumnya kacang panjang memiliki warna hijau tua atau hijau gelap, sedangkan buncis memiliki warna hijau muda atau hijau cerah. Nah, mari kita bahas perbedaan dari kedua sayuran ini ya. Pertama, mengenal dan mengetahui manfaat kacang panjang serta buncis. Tanaman buncis berasal dari wilayah selatan Meksiko dan wilayah panas Guatemala, namun telah beradaptasi dengan baik di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Buncis merupakan salah satu tanaman sayuran kelompok kacang-kacangan yang digemari oleh masyarakat karena merupakan salah satu sumber protein nabati dan kaya akan vitamin A, B, D, dan berkhasiat sebagai obat dalam berbagai penyakit. Sementara kacang panjang adalah salah satu tanaman sayuran yang populer dalam kuliner Asia Tenggara dan Asia Timur. Sayuran ini memiliki bentuk panjang dan berisi biji-bijian yang dapat dikonsumsi. Selain rasanya yang enak, kacang panjang juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Kacang panjang ini mudah didapati di kawasan panas di Asia. Di Indonesia, daunnya disebut dengan lembayung dan dapat diolah pula menjadi sayur. Dalam seporsi kacang panjang mentah atau sekitar 100 gram, terkandung 47 kalori dan berbagai nutrisi lain seperti protein, kalsium, magnesium, fosfor, serta kalium. Ternyata tak hanya itu, kacang panjang juga mengandung zat besi, vitamin A, B, C, folat, dan lain-lain. Kacang panjang juga mengandung senyawa fenolik yang berperan sebagai antioksidan. Wah, mana nih yang menjadi favorit Anda? Kita bahas. Yang kedua, perbedaan budidaya buncis dan kacang panjang. Tanaman buncis memerlukan tanah lempung ringan, gembur, mudah diolah, dan drainase yang baik. Pengolahan dilakukan dengan cara dibajak sebanyak 2 kali sampai gembur. Pada bedengan dibuat lubang tanam dengan jarak antar tanam sekitar 60 x 30 atau 70 x 25 cm. Setiap lubang tanam diisi 2 sampai 3 biji. Setelah itu, tutup tipis lubang tanam dengan pupuk organik. Setelah seminggu, biji akan berkecambah. Setelah 2 minggu, pilih dan sisakan 2 batang yang pertumbuhannya baik. Ketika tanaman sudah memiliki tinggi 15 cm, pasang ajir dari bambu atau kayu kecil. Pada ujung ajir, pasang tali yang akan digunakan untuk menghubungkan satu ajir dengan ajir lainnya. Sementara untuk perawatannya sendiri, ada penyiangan. Perawatan ini berguna menghindari persaingan antara gulma dan tanaman buncis kita. Jenis pupuk yang diberikan untuk tanaman buncis disesuaikan dengan jenis tanahnya. Jika menanam buncis pada tanah berpasir, berikan pupuk urea 50 kg per hektar, SP36 100 kg per hektar, dan KCl 100 kg per hektar. Sementara itu pada jenis tanah lainnya, berikan urea 50 kg per hektar, SP36 100 kg per hektar, dan KCl 50 kg per hektar. Jenis pupuk yang diberikan untuk tanaman buncis disesuaikan dengan jenis tanahnya. Tanaman buncis biasanya sudah bisa dipanen saat berumur 2 hingga 2,5 bulan. Buncis bisa dipanen sebanyak 4-5 kali dengan selang waktu pemanenan 5 hingga 7 hari. Buncis biasanya dipanen ketika masih muda karena rasanya lebih enak dan tidak keras. Baiklah, sekarang kita beralih ke kacang panjang ya. Kacang panjang cocok dibudidayakan hampir di semua tempat, baik dataran rendah maupun tinggi.
Namun kacang panjang akan tumbuh dengan optimal pada ketinggian 400 hingga 600 meter di atas permukaan laut dengan suhu 24 hingga 35 derajat Celcius. Jika sudah ada lahan menanam, lalu bersihkan lahan dari segala hal yang mengganggu dan selanjutnya gemburkan tanah tersebut. Setelah lahan gembur, buatlah bedengan dengan lebar 100 hingga 120 dengan tinggi 30 hingga 50 cm dan panjangnya mengikuti kontur lahan. Buat jarak antar bedengan untuk saluran drainase sekitar 40 hingga 50 cm. Berikan pupuk kandang pada bedengan sebagai pupuk dasar. Untuk bibit, gunakanlah yang varietas unggul dan bersertifikat. Pemeliharaan pada tanaman kacang panjang meliputi penyiraman, pemupukan, penyiangan, perambatan, dan pengendalian hama maupun penyakit. Kacang panjang mulai bisa dipanen ketika tanaman berumur 50 hingga 60 hari setelah tanam. Dipanen ketika masih muda dengan ciri-ciri bentuk masih silinder, warna hijau segar, belum kekuning-kuningan, dan polong belum bernas. Kemudian hasil panen dikumpulkan di tempat yang teduh. Setelah hasil panen terkumpul, perlu dilakukan sortasi untuk memisahkan polong menjadi beberapa grade, yaitu A, B, hingga C. Grade A yaitu polong muda, bentuk normal dan sehat. Sedangkan grade BC yaitu polong tua, bentuk tidak normal dan ada serangan ulat penggerek polong. Kemudian masing-masing grade dikemas dengan cara yang berbeda, yaitu untuk polong yang termasuk grade A dikemas di dalam box plastik dengan susunan searah dan tidur atau horizontal agar tidak patah. Kualitas polong seperti ini ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar supermarket. Sedangkan untuk polong yang termasuk grade BC dikemas dengan cara mengikatnya, lalu dibungkus dengan lembaran karung. Grade BC ini dijual ke pasar tradisional. Itu tadi sedikit informasi tentang tanaman buncis dan kacang panjang. Terima kasih telah menonton dan salam sukses.